Dan untuk membahas terkait dengan hal ini kita sudah bersama dengan Rina Zainun selaku Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur. Selamat siang Bu Rina. Iya. Selamat siang. Iya Bu. Ini bagaimana kronologi awal terkait dengan kasus ini? Nah, menurut data atau laporan yang diterima PPPA ini seperti apa Bu Rina? Silakan. Iya, sangat menciderai ya memang Hari Anak Nasional yang dimana kita berharap anak-anak bisa mendapatkan kebahagiaan di hari itu. Ternyata kita mendapat video kiriman bahwasanya ada anak yang diborgol kakinya. Ada beberapa masyarakat yang mengirimkan kepada saya video tersebut. Akhirnya kami dari TRCPP coba berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan ternyata dari APH mengatakan bahwasanya korban dan orang tua si terduga pelaku ini juga sudah diamankan di. Iya, Ibu Rina, apakah Anda masih bersama kami? Baik, Ibu Rina. Nah, seperti kita sudah terkoneksi lagi. Kalau dari Anda sendiri melihat apa sebetulnya motif atau alasan yang disampaikan oleh pelaku, dalam hal ini ayah kandung begitu ya, ayah kandung ini bukan ayah sambung. Nah, apa sebetulnya motifnya atas tindakan ini, Bu? Sebenarnya apapun motifnya ya hal seperti ini tidak dibenarkan gitu, karena ini menuju kekerasan terhadap anak. Jadi menurut beliau anak ini seringkali di luar dan bermasalah dengan teman-temannya, kemudian juga terakhir kali sempat menjatuhkan motor milik tangga hingga akhirnya pihak orang tua mengganti kerugian sejumlah berapa ratus ribu, sekian ratus ribu gitu. Dan ini akhirnya ayahnya pada saat bekerja itu memborgol anak ini, kemudian berpesan kepada istrinya nanti pagi dibuka ya borgol ini. Nah ternyata sampai pagi itu tidak dibuka oleh istrinya, sehingga anak ini akhirnya meloncat melalui sampai jendela. Pagi artinya ini semalaman begitu Bu? Ya, infonya seperti itu gitu. Baik. Ya, jadi akhirnya setelah itu kan ditemukan oleh beberapa warga, kemudian dibawa ke rumahnya kembali, akhirnya dibawa ke kantor polisi oleh pihak kelurahan setempat. Nah, ini berarti anak dikondisikan, maksud kami di kondisi anak itu seperti apa ketika ditemukan pertama kali oleh warga ketika diamankan waktu itu? Ya, seperti yang terlihat di gambar di video tadi, dalam kondisi terborgol, kemudian pada saat dibuka ada memar itu tadi di kaki. Nah, kemudian dalam kondisi kelaparan, gitu. Nah, makanya akhirnya kami mendatangi anak ini di polsek setempat, kemudian membawakan makanan. Terlihat sangat kelaparan ya, hingga habis 2 porsi nasi itu dia, Bu boleh nambah nggak Bu? Dia bilang begitu. Sampai nambah makan. Jadi artinya dia sangat kelaparan begitu ya. Dan selain dengan kondisi kakinya yang terborgol begitu, mengalami luka, dia juga sangat kelaparan. Artinya selama semalaman ini dia diborgol dan kemungkinan besar belum mendapatkan makanan begitu. Nah, Bu Rina. Bisa jadi karena melihat dia lah. Baik, Ibu Rina. Kami mendapatkan informasi bahwa bocah ini kan berusia 8 tahun begitu ya Bu ya. Dan sampai saat ini belum mengenyam pendidikan formal. Apakah benar demikian? Benar sekali. Dan itu pada saat saya bertemu dengan ayahnya ini tadi, si terduga pelaku ini, saya marah gitu. Saya menyampaikan kepada beliau, ini anak sudah usia 8 tahun loh. Harusnya dia sudah di kelas 2 SD. Kenapa? Bahkan identitas anak ini juga tidak punya akte kelahiran, kartu keluarga, nggak ada. Apakah itu alasannya sampai dia tidak sekolah karena masalah identitas atau masalah apa, Bu? Alasan orang tuanya adalah karena anak ini yang berperilaku super aktif hingga orang tuanya ketakutan apabila anak ini sekolah, di sekolahan dia mendapatkan hal yang sama, perlakuan tidak menyenangkan dari temannya atau anaknya yang mengganggu temannya. Saya sampaikan kalau Bapak mempunyai ketakutan seperti itu, maka sampai anak ini dewasa dia tidak akan mendapatkan hak dalam memperoleh pendidikan. Itu yang saya sampaikan kepada beliau. Artinya sampai data pribadi aja masih belum jelas begitu bagi anak ini. Tidak ada. Itu apakah ada masalah personal atau
Seperti apa sampai ini tidak diurus oleh ayahnya sendiri? Jadi anak ini korban perceraian. Korban perceraian usia 2,5 tahun dibawa oleh ayahnya, kemudian ayahnya menikah kembali. Sehingga mempunyai 3 anak dari istri yang kedua ini. Nah, pada saat saya tanya identitas anak ini mana, beliau mengatakan bahwasanya semua ada pada istri beliau yang pertama gitu. Saya bilang, kenapa tidak diurus secepatnya, ini kasihan loh anak ini gitu. Sudah pun dia dicap nakal, kemudian dia tidak mendapatkan hak pendidikan, baca tidak bisa, hanya mengenal huruf saja A, B, C, D, tapi tidak bisa merangkai kalimat, kemudian tidak mengenal angka. Ini kasihan, sangat miris gitu. Sangat miris sekali melihat anak ini banyak sekali tidak mendapat haknya di dalam sebagai anak gitu, tumbuh kembangnya, kemudian hak pendidikannya, kesejahteraannya, hak untuk mendapatkan identitas juga tidak ada gitu. Parah. Makanya kemarin pada saat Wawali berkunjung menemui anak ini juga, beliau menegaskan untuk minta kepada pihak kelurahan membantu untuk menguruskan identitas anak tersebut dan bantu untuk bisa menyekolahkan. Baik. Terakhir, Bu Rina, seperti apa pendampingan medis dan psikologis dari PPA sejauh ini atau lembaga terkait sejauh ini yang sudah diberikan kepada bocah ini, Bu? Dari awal kasus ini didampingi oleh pihak pemerintah setempat, kelurahan, kemudian ada dari TKSK, dari PATBM, Forum Perkasa, termasuk dari UPTD PPA. Nah, jadi Dinsos juga hari ini rencananya itu berkunjung. Nah, jadi untuk medisnya, visum psikolognya, itu semua udah akan ditanggung oleh pihak pemerintah kota setempat. Baik, kita tentunya berharap, Bu Rina, bahwa tidak ada kasus serupa terjadi begitu ya. Terutama kita tahu kemarin adalah Hari Anak Nasional, ini sangat miris begitu. Kita berharap ke depannya anak-anak kita bisa tumbuh dan bisa sejahtera begitu ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Ibu Rina Zainun, selaku Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur. Salam sehat selalu.